Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu adalah Ibu Tika Yutika. Ibu di sini mau mewawancarai Haris sebagai perwakilan narasumber peserta didik yang Ibu pilih. Nah, bisa ya, Nak? Ibu di sini mengangkat materi mengenai motivasi belajar. Siap ya, Riz? Oke, pertanyaan yang pertama, apakah kamu mengikuti pelajaran dengan baik di kelas? Kadang mengikuti dengan baik, kadang enggak, Bu. Tergantung mood sendiri. Kadang gurunya ada yang menerangkan itu buat ngantuk gitu, Bu. Oke, berarti kalau mood kamu lagi baik, kamu semangat gitu ya, Riz ya? Oke. Sebenarnya faktor apa, Riz, yang mempengaruhi mood kamu itu kadang bisa semangat, kadang menjadi ngantuk, atau yang lainnya? Tergantung guru yang menerangkannya juga sih, Bu. Kadang ada yang gurunya enak gitu ngasih materinya. Kadang ada yang kayak membaca gitu jadi buat ngantuk semua siswanya. Oke. Berarti bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan si guru ya, Nak? Oke. Biasanya kalau memang gurunya menggunakan pembelajaran ataupun media yang digunakan itu menarik, maka kamu menjadi bersemangat gitu ya. Oke. Kalau dari dalam diri kamu sendiri, bagaimana motivasi belajar yang kamu miliki, Nak? Dari diri sendiri tuh motivasinya biar mood enak gitu, harus konsentrasi gitu, terus ya nggak, kalau ada beban dihilangin dulu lah untuk sementara, jadi belajar tuh jadi enak, long gitu, Bu. Oke, apakah kamu mengikuti pembelajaran di kelas itu dengan baik dan mengerjakan tugasnya dengan baik? Mengerjakan tugasnya dengan baik itu sering, tapi juga terkadang tugasnya itu agak ribet dikerjakan dan buat rasa malas juga. Tapi karena itu tugas ya harus dikerjakan juga lah ujung-ujungnya. Karena takut ya sama gurunya atau gimana, Riz? Karena nanti bisa faktor kenilai juga, Bu. Oke, apakah kamu sering mendapatkan nilai yang baik? Dan jika nilai yang kamu dapatkan itu kurang memuaskan, apa yang kamu lakukan? Jika nilainya memuaskan, saya akan senang. Tapi jika kurang memuaskan, saya akan belajar lebih giat lagi, akan memperbaikinya supaya jadi lebih bagus lagi ke depannya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya, apakah kamu memiliki motivasi belajar khususnya mata pelajaran kejuruan bisnis daring dan pemasaran yang lebih bisa membangkitkan semangat kamu dalam belajar? Supaya semangat kadang itu di pelajaran PKK sama bisnis retail gitu, Bu. Karena gurunya kayak asik aja. Tapi kalau di yang lain-lain itu kadang gurunya nerangkan kayak membaca gitu. Kalau membaca kan murid juga bisa. Terus kalau di materi yang lain kadang guru juga nggak pernah masuk. Oke, ya. Nah, begini, Nak. Terkadang memang ada beberapa mungkin di antara Bapak dan Ibu guru belum melakukan media atau belum menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bisa salah satunya itu adalah faktor usia. Mungkin guru-guru yang sudah tua gitu ya, Riz ya. Nah, jadi masih menggunakan media konvensional itu biasanya. Nah, bagaimana cara kamu untuk meningkatkan motivasi belajar kamu yang bisa kamu tularkan ke teman-teman kamu? Dengan belajar dengan giat dan terus sering bekerja sama. Jadi bisa buat belajar lebih enak gitu kalau udah kerja sama. Oke, apakah kamu dengan teman di kelas kamu itu selalu kompak dalam mengerjakan tugas? Kadang kompak, kadang enggak, Bu. Bisa dijelaskan? Ya karena gimana ya bilangnya? Kalau kompak itu kadang-kadang, terus kadang sendiri-sendiri juga. Karena ada yang
demi nilai sendiri, jadi kayak sendiri-sendiri lah gitu. Oh, berarti bersaing gitu ya, bersaing untuk mendapatkan nilai yang paling baik dan nilai yang bagus gitu ya, Nak. Dan terakhir nih, apakah kamu belajar di dalam kelas itu semata-mata hanya untuk mendapatkan nilai yang benar dan nilai yang bagus, atau ada faktor lain? Belajar di kelas nggak hanya belajar aja, tapi dengan teman-teman jadi lebih enak gitu. Iya, maksudnya fokusnya itu hanya untuk mencari nilai atau untuk mencari pembelajaran, pengalaman mungkin. Nggak hanya belajar aja, tapi kayak pengalaman yang lain, kebersamaan dan yang lain-lainnya. Jadi enak gitu semuanya. Pernah nggak mengalami kesulitan dalam belajar? Dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Kesulitan pernah, tapi untuk mengatasinya kan masih ada media belajar lain kayak Google, jadi bisa membantu dikit demi sedikit agar lebih paham ke depannya. Oh, mengenai literasi nih, apakah kalian di kelas selalu mengikuti pembelajaran itu dengan berliterasi, membudayakan yang namanya literasi? Kayaknya kurang sih, Bu. Apa yang menyebabkan kamu itu kurang dalam membaca? Karena bosan baca buku, terus lebih asik nonton gitu. Berarti kamu lebih senang dengan menggunakan media sinematik ya, daripada membaca melalui buku dan literasi yang lain ya. Oke, terima kasih Haris sudah berkenan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan kepada kamu. Semoga hasil wawancara ini mendapat pembelajaran ke depannya. Semoga dengan hasil wawancara ini bisa menjadikan motivasi belajar kamu menjadi lebih baik lagi. Dan pesan Ibu adalah selalu antusias dalam belajar, kemudian bertemanlah dengan teman yang benar-benar bisa kamu ajak menjadi teman dalam belajar. Itu saja, terima kasih Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak, gimana Kak? Gitu-gitu.